Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Rahmawati. Selamat datang di video pembelajaran saya pada hari ini. Pada video kali ini, saya akan membahas topik tentang akuntansi keuangan menengah. Untuk materi AKN 1 ini, kita mulai dari pembahasan materi, yaitu materi kas. Untuk pembahasan pada hari ini, yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian kas, selanjutnya karakteristik kas, kemudian pengendalian pada kas, selanjutnya pengendalian kas melalui sistem dana kas kecil, pengendalian kas melalui rekonsiliasi, dan latihan soal. Yang pertama, untuk pengertian kas sendiri. Nah, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, dalam pernyataan standar akuntansi keuangan Nomor 2, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas ini merupakan aktiva lancar yang biasa digunakan sebagai media pembayaran, sebagai dasar pengukuran akuntansi, dan sebagai laporan bagi seluruh pos lainnya. Dalam neraca kas merupakan aktiva yang paling lancar atau paling sering berubah nilainya, karena pada setiap transaksi dengan pihak luar itu selalu mempengaruhi kas. Nah, kas sendiri itu terdiri atas yang pertama uang tunai, cash on hand yang meliputi uang kertas dan logam. Selanjutnya ada rekening giro dan dana yang tersedia pada deposito di bank. Untuk karakteristik kas, yang pertama adalah aset kas ini merupakan aset yang paling likuid. Nah, kas ini merupakan aset likuid karena apa? Karena dapat digunakan setiap hari untuk kegiatan operasional perusahaan, dan kas juga dapat dengan cepat dan mudah diubah menjadi bentuk aset lainnya. Seperti kas ini bisa digunakan untuk membayar tagihan listrik, dan juga untuk membeli barang, misal untuk membeli aset tetap suatu perusahaan. Nah, tidak seperti aset lainnya yang memerlukan waktu untuk dijual atau dicairkan, kas dapat langsung digunakan dalam transaksi keuangan. Karakteristik kas yang kedua adalah standar pertukaran yang paling umum. Kas merupakan standar pertukaran yang paling umum atau disebut juga sebagai standar nilai. Karena kas memiliki karakteristik universal yang membuatnya diterima sebagai alat pembayaran dalam berbagai jenis transaksi ekonomi. Kemudian karakteristik yang ketiga, kas merupakan basis perhitungan dan pengukuran. Kas merupakan basis perhitungan dan pengukuran. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa kas memiliki likuiditas tertinggi. Kas mencakup semua penerimaan dan pengeluaran tunai suatu entitas. Kas juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Penting untuk melihat juga berapa banyak uang yang masuk dan keluar dari sebuah perusahaan ini. Nah, ini juga dengan melihat kas ini juga dapat membantu kita dalam menilai keberhasilan dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola biaya secara efisien. Selanjutnya, untuk pengendalian kas. Nah, terkait pengendalian internal itu kan sangat diperlukan dalam pengamanan aset, meningkatkan keakuratan dan keandalan pencatatan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan kepatuhan atas peraturan dan hukum. Nah, dalam mengaplikasikan pengendalian internal ini, terdapat 6 prinsip yang dapat digunakan. Yang pertama itu penentuan tanggung jawab, yang kedua adalah prosedur dokumentasi, yang ketiga adalah verifikasi internal independen, kemudian yang keempat pemisahan tugas, yang kelima pengendalian fisik, dan yang terakhir adalah pengendalian SDM. Di sini untuk pengendalian kas sendiri dari sisi penentuan tanggung jawab. Nah, di sini kas itu kan juga bisa diterima dan dikeluarkan. Nah, untuk penerimaan kas ini, pengendalian yang dapat dilakukan adalah terkait penentuan tanggung jawab, yaitu untuk penerimaan kas itu hanya karyawan yang ditugaskan atau diizinkan untuk menangani penerimaan kas. Nah, untuk penentuan tanggung jawab dari sisi pengeluaran kas itu hanya pegawai yang ditunjuk yang diotorisasi untuk menandatangani cek dan menyetujui pemasok bendara. Kemudian dari sisi prosedur dokumentasi untuk penerimaan kas, perlunya menggunakan pesan pembayaran atau kotak pos, register kas, dan bukti deposit. Kemudian untuk pengeluaran kas, ini perlu menggunakan cek bernomor, cek yang harus memiliki faktur yang disetujui. Kemudian pengendalian kas dari sisi verifikasi internal independen,
Untuk penerimaan kas ini, supervisor menghitung penerimaan kas harian serta bendahara pembandingan total penerimaan dengan deposit bank harian. Untuk pengeluaran kas sendiri, dengan cara membandingkan cek dengan faktur dan juga melakukan rekonsiliasi laporan bank secara bulanan. Untuk pengendalian kas selanjutnya, terkait pemisahan tugas untuk penerimaan kas sendiri, individu yang berbeda dalam hal menerima kas dan mencatat penerimaan kas itu harus ada perbedaan. Kemudian untuk pengeluaran kas, adanya individu yang berbeda terkait yang menyetujui dan melakukan pembayaran serta penandatanganan cek yang tidak mencatat pengeluaran. Kemudian untuk pengendalian fisik untuk penerimaan kas itu menyimpan kas di brankas atau deposit bank. Selanjutnya memiliki akses terbatas untuk wilayah penyimpanan dan juga perlunya menggunakan kas register. Kemudian untuk pengendalian fisik dari sisi pengeluaran kas itu hendaknya menyimpan cek kosong di brankas dengan akses yang terbatas tentunya, kemudian mencetak jumlah cek dengan mesin tinta permanen. Kemudian pengendalian yang terakhir yaitu dari sisi SDM, untuk penerimaan kas sendiri adanya perikatan pegawai yang memegang kas, kemudian kebutuhan karyawan untuk mengambil libur dan penyimpanan seluruh kas di bank harian. Kemudian dari sisi pengeluaran kas itu adanya perikatan pegawai yang menangani kas, kemudian kebutuhan pegawai atas liburan serta cek latar belakang dari pegawai tersebut. Selanjutnya, terkait pengendalian kas melalui sistem dana kecil. Nah, dana kas kecil sendiri atau yang sering kita sebut petty cash, ini digunakan untuk membayar dalam jumlah yang kecil, misalnya untuk miscellaneous expense. Miscellaneous expense ini seperti untuk membayar tagihan listrik, membayar beban angkut, seperti itu. Nah, untuk petty cash sendiri, terdapat dua metode dalam pencatatannya, yaitu yang pertama adalah fluctuation system, yaitu metode yang menetapkan dana kas kecil berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Dalam metode ini, setiap pengeluaran kas kecil itu dibukukan dengan mendebit akun beban atau biaya dan mengkredit akun kas kecil. Kemudian dalam hal pengisian kas kecil, maka dibukukan dengan mendebit akun kas kecil dengan mengkredit akun kas besar. Kemudian metode yang kedua itu impress system. Pada metode ini itu metode yang menetapkan bahwa pengisian kas kecil akan sesuai dengan nominal pengeluaran dana kas kecil. Dalam metode ini, pemegang kas kecil mengumpulkan bukti pengeluaran dan merekapnya untuk dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Pada metode ini pula, pembukuan atas pengeluaran kas kecil dilakukan pada saat pengisian kas kecil dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas besar. Berikut adalah contoh jurnal dari sistem petty cash. Nah, untuk yang fluktuasi sistem itu kan berarti dana kas kecil ini tadi berubah-ubah sesuai pengeluaran dari beban tersebut. Misal, pada contoh ternasi pembentukan kas. Untuk pembentukan kas, jurnalnya sama antara fluktuasi dan impress, yaitu kas kecil pada kas atau bank. Misal. Nah, untuk yang membedakan di sini adalah pada saat melakukan pembayaran dari dana, misalnya untuk pengeluaran beban. Nah, untuk fluktuasi sistem ini dicatat jadi beban pada kas kecil. Nah, sedangkan pada impress fund itu tidak di jurnal. Karena apa? Impress itu kan nilainya tetap. Jadi, dia akan mencatat ketika nanti dia akan mencatat semua pengeluaran di sewaktu pengisian kembali dana pada pengembalian kas tadi. Jadi, untuk melakukan pembayaran, misal pembayaran beban angkut. Nah, untuk fluktuasi sistem, dia akan mencatat beban angkut pada kas kecil. Namun, dari sisi impress system, dia tidak menjurnal transaksi tersebut. Kemudian, yang ketiga itu pengisian kembali dana. Untuk fluktuasi sistem, jurnalnya kas kecil pada kas. Untuk yang impress system, dia mendebit beban-beban tadi yang telah keluar pada kas. Selanjutnya, pengendalian kas melalui rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi bank merupakan perhitungan yang mengidentifikasi perbedaan antara catatan kas bank dan catatan kas perusahaan. Nah, rekonsiliasi ini dilakukan juga untuk menyesuaikan antara saldo kas bank dan saldo kas perusahaan.
Item dalam rekonsiliasi terdiri atas yang pertama setoran dalam perjalanan atau yang disebut deposit in transit, yang kedua adalah cek masih beredar atau outstanding check, yang ketiga adalah biaya beban dan bunga, bank charge and credit, yang kemudian yang ketiga adalah kesalahan pencatatan baik yang dilakukan bank atau perusahaan. Nah, untuk pengendalian kas non rekonsiliasi, berikut adalah prosedur rekonsiliasi antara saldo kas per bank dan saldo kas per book. Nah, jadi antara per bank dan per book ini disandingkan dulu. Biasanya dilihat dari saldo awalnya dulu, kemudian ada beban dan juga pendapatan. Nah, kemudian disesuaikan nih dengan tadi item-item yang biasa ada di rekonsiliasi. Nah, untuk yang deposit in transit, dia akan menambah dari sisi per bank. Kemudian untuk cek beredar, dia akan mengurang dari sisi per banknya. Kemudian untuk per book, ini biasanya ada penagihan oleh bank, kemudian ketika ada NSF atau cek kosong, itu akan otomatis mengurangi nilai dari per book itu sendiri. Kemudian ketika ada kesalahan itu bisa mempengaruhi bank ataupun book itu disesuaikan tergantung dari kesalahan itu sendiri. Misal bank salah mencatat, nah bisa juga menambah di bank, ataupun mungkin dari sisi akuntansi per booknya dia salah mencatat juga bisa mempengaruhi dari sisi kesalahan. Kemudian ketika sudah melakukan rekonsiliasi akan diperoleh saldo yang benar di akhir bulan tersebut antara per bank dan per book. Berikut ini kita akan melakukan latihan soal. Selanjutnya kita akan melakukan latihan soal. Untuk yang pertama itu terkait petty cash, yang kedua terkait rekonsiliasi. Untuk latihan soal saya akan menggunakan Excel. Untuk soal pertama, pada 1 Januari, CV Antal membentuk petty cash sebesar 5 juta. Jumlah yang pertama, dari sistem Impress, dia akan mencatat dana kas kecil pada kas sebesar 5 juta. Sistem fluktuasi juga sama, dana kas kecil pada kas sebesar 5 juta. Untuk jurnal nomor 2, yaitu tanggal 18 April 2023, melakukan pembayaran dengan petty cash untuk beban iklan sebesar 2 juta, beban angkut 850. Untuk beban iklan, untuk sistem Impress, dia tidak menjurnal bebannya, hanya di sistem populasi ini dia mencatat sebagai beban iklan pada kas kecil sebesar 2 juta, dan beban angkut sebesar 850.000 pada kas kecil, 850.000. Jumlah yang ketiga, pada 20 April, melakukan pembayaran untuk membayar konsumsi besar 500. Untuk sistem Impress Fund, dia tidak mencatat. Di sistem fluktuasi, dia mencatat biaya konsumsi pada kas kecil sebesar 500.000. Selanjutnya, pada 12 Mei, CV Antal melakukan pembayaran biaya listrik sebesar 1.500.000 menggunakan petty cash. Sistem Impress Fund tidak mencatat. Untuk sistem fluktuasi, dia mencatat sebagai biaya listrik pada kas kecil sebesar 1.500.000. Pada tanggal 31 Mei, CV Antal melakukan pengisian ulang. Nah, untuk sistem Impress Fund, dia baru mencatat tadi beban-beban tadi yang telah dia bayar itu dicatat pada saat pengisian ulang, yaitu beban iklan, beban angkut, biaya konsumsi, biaya listrik pada kas sebesar pengeluaran beban tadi. Nah, untuk sistem fluktuasi, dia mencatat kas kecil pada kas sebesar 4.850.000, yaitu penjumlahan dari beban-beban di atasnya. Selanjutnya, untuk soal yang kedua terkait rekonsiliasi bank. Kita langsung baca dan langsung dikecilkan saja. Pada tanggal 30 Juni 2023, PT Amanah memiliki saldo kas di bank senilai 34.840.000 per pembukuan perusahaan. Jadi per booknya dia mencatat sebagai 34.850.000. Kemudian informasi di bank statement menunjukkan saldo kas menurut bank 21.500.000. Jadi saldo kas per bank 21.500.000. Kemudian poin kedua, berikut adalah informasi tambahan lain. Untuk bank statement menunjukkan pendebitan senilai 15.000 untuk menerbitkan buku cek baru bagi perusahaan. Nah, ini mempengaruhi pada per booknya, yaitu mengurangi sebagai administrasi bank sebesar 15.000. Kemudian yang kedua, ada penerimaan kas dari pelanggan senilai 8.500.000 yang dideposit ke rekening bank. Atas penerimaan tersebut, perusahaan salah mencatat penerimaan menjadi 5.800.000. Nah, seharusnya dia mencatat 8.500.000, tapi yang dicatat cuma 5.800.000, otomatis harus menambah dari sisi booknya. Nah, salah satu penerimaan ini berarti 8.500.000 dikurangi 5.800.000, diperoleh 2.100. Kemudian ketiga ini, terdapat outstanding check senilai 12 juta dan deposit in transit senilai 18 juta. Untuk outstanding check dan deposit ini, dia mempengaruhi dari sisi per banknya.
Nah, untuk outstanding check dia mengurangi. Nah, outstanding check mengurangi sebesar 12 juta. Untuk deposit in transit, dia akan menambah sebesar 18 juta. Selanjutnya, dari poin keempat, perusahaan mengeluarkan cek senilai 7.850 untuk membayar hutang. Bank mencatat dengan benar, namun perusahaan salah mencatat pembukuan senilai 8.750.000. Nah, seharusnya cuma 7.850, catatnya kebanyakan nih. Berarti kan perusahaan harus menambah sisanya tadi. Jadi, per booknya dia menambah salah catat cek tadi, yaitu dengan cara mengurangi 8.750 tadi dikurangi dengan 7.850.000, dapat 900.000. Kemudian selanjutnya Abang memperoleh pelunasan piutang wesel dari pelanggan senilai 7.500.000 dan didapatnya juga 50.000 ya. Lalu membebankan biaya administrasi senilai 75.000. Nah, di sini berarti per booknya dia belum mencatat, otomatis perusahaan mencatat sebagai pelunasan wesel. Pelunasan wesel berarti kan tadi total dari 2.500.000 tambah bunga dikurangi dengan administrasi oleh 2.475.000. Kemudian yang selanjutnya, bank statement menunjukkan bahwa cek yang diterima dari salah satu pelanggan tidak dapat dicairkan akan alasan NSF senilai 11 juta. Nah, ketika ada NSF, itu mempengaruhi dari sisi per booknya, yaitu cek kosong. Itu mengurangi per book sebesar 11 juta. Yang terakhir, ada cek senilai 2.400.000 yang seharusnya dibebankan pada PT Indomarket, tapi bank salah membebankan cek pada PT Amanah Jaya. Jadi kan seharusnya itu bukan pengeluaran dari PT Amanah Jaya, otomatis bank harus menambah karena jatuh mengurangi tadi, tambah sebesar 2.400.000. Nah, dari sini dapat nilai-nilai untuk satu berkas per booknya. Satu awalnya ditambah tadi penambahan stok diperoleh jumlah 6.075.000 dan dikurangi tadi dua administrasi bank dan cek kosong besar 11.015.000. Diperoleh satu kas per book untuk 30 Juni sebesar 29.900. Nah, untuk satu kas per bank sampai awalnya 21.500 ditambah karena ada salah catat dan deposit in transit beroleh total 20.400. Kemudian dikurangi juga dia ada outstanding check. Itu mengurangi sebesar 12 juta. Nah, kemudian diperolehlah saldo kas bank per 30 Juni 29.900. Jadi antara saldo kas per book dan per banknya untuk 30 Juni 2023 sudah sama, yaitu sebesar 29.900. 29 juta, maaf, untuk saldo kas per book dan per banknya untuk per 30 Juni 29.900.000. Nah, berikut merupakan contoh soal yang saya buat untuk materi kas pada hari ini. Sekian atas pembahasan soal yang dapat saya sampaikan, juga materi mengenai kas. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.